Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, kita akan melanjutkan pada larutan dan keseimbangan asam basa. Tadi sebenarnya Bu Inta juga sudah menyinggung ya bagaimana proses perpindahan cairan dan lain sebagainya. Oke, jadi hari ini kita sebenarnya akan belajar 4 komponen ini dan dua komponen sudah dibahas oleh Bu Inta. Nanti saya akan melanjutkan pada 2 komponen selanjutnya, yaitu larutan isotonik, hipotonik, hipertonik, kemudian keseimbangan asam basa. Suara saya jelas ya, walaupun nggak pakai headset ya. Nanti kalau suara saya menurun bisa diinfokan ya. Jelas, Ibu. Ini mungkin sedikit tambahan saja dari tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Inta ya. Jadi prinsip yang mungkin juga nanti untuk sebelum masuk ke larutan, yang mungkin mahasiswa juga perlu pahami bahwa cairan yang keluar setiap hari itu sama dengan cairan yang dihasilkan atau cairan yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya, seperti itu ya. Nah, jadi cairan itu akan keluar dari tubuh kita atau akan itu melalui 4 cara. Jadi yang pertama melalui ginjal, itu akan diekspresikan melalui urin banyak 1.500 ml, kemudian melalui kulit itu akan dievaporasi sebanyak 600 ml, yang mana 400 ml itu terjadi penguapan yang tidak terlihat gitu ya. Kemudian yang akan dikeluarkan melalui keringat itu adalah 200 ml. Kemudian cairan juga air juga akan keluar melalui paru pada saat kita ekspirasi. Jadi pada saat kita ekspirasi, kalau kita merasakan itu kan kadang tidak hanya CO2 saja ya, tapi berasa lembab. Nah, jadi melalui evaporasi ini akan keluar 300 ml air. Kemudian melalui gastrointestinal yang mana ini nanti akan dikeluarkan melalui feses itu kurang lebih 100 ml. Nah, pada wanita yang usia reproduksi aktif dengan menstruasi mungkin nanti juga akan ada tambahan. Nah, jadi kurang lebih kita itu mengeluarkan air setiap harinya itu sekitar 2.500 ml. Nah, sehingga harapannya daily water intake itu akan equal dengan daily output gitu ya. Nah, jadi kalian kalau sehari udah minum berapa mililiter nih ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya intake air untuk tubuh kita itu dari mana saja. Nah, jadi bisa dari water metabolisme itu sekitar 250, kemudian water dari makanan sekitar 750, dan dari minuman sekitar 1.500. Nah, bisa jadi ada kondisi tertentu yang kemudian nanti output itu melebihi dari 2.500. Jadi misalnya pada orang yang mengalami diare, pada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian perdarahan hebat dan lain sebagainya, nanti outputnya bisa jadi akan lebih besar dari ini. Nah, nanti kita akan berbicara, ini akan menjadi pemula sebelum nanti kita berbicara tentang larutan. Jadi menarik sekali. Ada yang pernah mondok nggak? Pernah rawat inap? Ada yang pernah rawat inap? Pernah. Ingat nggak waktu itu misalnya pas rawat inap itu dapat infusnya dikasih infus apa gitu, ingat nggak? Nggak ingat. Nggak ingat ya. Nggak ingat, udah lama. NaCl mungkin, Bu. NaCl ya. Nah, oke. Jadi kadang mungkin itu yang kemudian menjadi tantangan, bukan tantangan apa ya, patut diperhatikan oleh mahasiswa pada saat mungkin nanti karena IDK ini kan ilmu dasar keperawatan ya. Jadi kita harapannya memahami tentang konsep dasar tentang larutan sehingga nanti ini bisa menjadi reason, bisa menjadi dasar pada saat nanti mahasiswa itu melakukan perawatan ke pasien. Oh kok kenapa kok pada saat saya merawat pasien dengan hipovolemi gitu ya, perdarahan hebat kemudian hipovolemi misalnya, itu saya memberikannya NaCl, saya memberikannya RL. Oh kenapa kok dikasihnya itu gitu kan. Terus kemudian kenapa kok ketika saya merawat pasien dengan dehidrasi sel kok dikasihnya cairan ini. Oh ketika saya merawat
pasien dengan UDIM kok diberikan cairannya ini. Nah, itu nanti fundamental pengetahuan di IDK ini akan kalian bawa terus pada saat nanti kalian masuk pada KMP, maternitas, anak, atau mungkin nanti pada saat profesi. Nah, jadi ini nanti menjadi dasar, oh ternyata ketika ternyata mungkin daily output-nya atau air yang keluar itu lebih banyak dari yang seharusnya gitu ya, sehingga menyebabkan hipovolumi, itu nanti resusitasi atau pengganti cairannya itu menggunakan apa. Nah, prinsip dasar itu nanti yang akan kita bahas. Ini parenteral fluid therapy ini hanya sebagai tambahan saja, bahwa pada saat kita memberikan terapi ke pasien, itu tadi bisa jadi mungkin kita menyediakan air, elektrolit, atau nutrien khusus, atau untuk mengganti cairan yang hilang misalnya, atau hanya untuk administrasi obat. Oke, ini masuk ke sini ya. Nah, jadi kalau kita berbicara larutan, itu ada pembagiannya menjadi 3. Jadi ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Sudah pernah dengar isotonik, hipotonik, hipertonik? Dulu SMA dapat nggak? Sudah pernah Ibu. Dapat, Bu. Dapat ya. Oke, ya. Jadi larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik ini sebenarnya nanti akan istilahnya, oh ini iso ini sama dengan larutan apa gitu kan? Hipo berarti lebih rendah dari apa? Hiper berarti lebih rendah dari apa? Nah, ini nanti yang kemudian akan menjadi pembanding adalah konsentrasi plasma ya. Jadi kalau kita berbicara konsentrasi plasma itu adalah 285 plus minus 10. Dan kalau kita berbicara larutan isotonik, itu berarti osmolaritasnya itu sama dengan plasma darah. Jadi tingkat kepekatan zat terlarut pada larutan isotonik tersebut sama dengan plasma. Itu kurang lebih sekitar 280 sampai 310. Sedangkan, jadi ini ya isotonik. Jadi isotonik di sini osmolaritasnya sama dengan plasma, sehingga dia hanya menambah dari volume yang ada di pembuluh darah atau di vaskuler, tidak terjadi pergerakan dari cairan. Sedangkan kalau hipotonik itu osmolaritasnya lebih rendah daripada plasma. Nah, jadi di sini tingkat kepekatan zat terlarutnya juga lebih rendah, kurang dari 250. Tadi Bu Inta sudah menyampaikan terkait dengan osmosis. Ingat nggak, osmosis itu berpindah dari larutan yang konsentrasi tinggi ke rendah apa rendah ke tinggi? Dari larutan rendah ke tinggi. Rendah ke tinggi, ya, pinter ini pada nyatet tadi ya. Nah, jadi hipotonik ini osmolaritasnya dari lebih rendah ke larutan hipotonik itu adalah osmolaritasnya lebih rendah dari plasma. Nah, ini ya. Jadi kalau di sini sudah ini plasma vaskuler ya, ini vaskuler, kemudian ada plasma, dimasukkan cairan hipotonik, maka cairan di vaskuler ini plasmanya pun kemudian menjadi osmolaritasnya menjadi lebih rendah. Nah, sehingga nanti bisa terjadi perpindahan cairan dari vaskuler ke ekstravaskuler gitu ya, ke intrasel misalnya. Terus kemudian kalau hipertonik itu adalah artinya larutan tersebut memiliki osmolaritas lebih tinggi dari plasma. Jadi tingkat kepekatan zat terlarutnya lebih tinggi dari plasma, itu kurang lebih sekitar lebih dari 375. Nah, ini tadi Bu Inta ya, saya kopikan dari slide-nya Bu Inta. Mahasiswa juga sudah menjawab dengan sangat bagus. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana konsep dari larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik ini dapat berpengaruh terhadap perpindahan cairan gitu ya. Nah, tadi kan Bu Inta sudah menyampaikan bagaimana osmosis itu terjadi. Jadi terjadi perpindahan cairan dari osmolaritas rendah ke osmolaritas tinggi gitu ya. Nah, jadi ketika di sini ini vaskuler ya, vaskuler itu pembuluh darah. Nah, jadi ketika di vaskuler atau di pembuluh darah ini kemudian kemasukan larutan isotonik, karena kepekatan dari larutan isotonik itu mendekati plasma atau sama dengan plasma, sehingga larutan isotonik itu akan tetap berada di pembuluh darah.
Nah, jadi nanti dia bergabung dengan plasma, dia akan mengisi vaskuler atau pembuluh darah. Jadi larutan isotonik ini akan tetap berada di vaskuler, tidak keluar atau tidak menarik cairan yang dari luar ke dalam. Kemudian kalau larutan hipotonik, dia osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan osmolaritas plasma, sehingga menyebabkan penurunan dari osmolaritas plasma, karena osmolaritas di plasma lebih rendah daripada di luar, daripada di intersisil atau di intrasel, maka cairan akan berpindah dari pembuluh darah ke sel atau ke jaringan intersisil. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi ini kemasukan nih cairan isotonik gitu ya, hipotonik, kemasukan larutan hipotonik, sehingga plasmanya, darahnya menjadi encer, osmolaritasnya menjadi lebih rendah, sehingga karena osmolaritas di vaskuler itu menjadi lebih rendah, maka cairan dapat berpindah dari vaskuler ke intersisil di sini atau dari vaskuler ke intrasel. Nah, ini nanti akan menjadi dasar pada saat kalian akan memilih, oh berarti pasien ini cocoknya menggunakan terapi apa begitu ya. Kemudian larutan hipertonik, kalau hipertonik itu osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum. Nah, jadi ketika vaskuler ini kemasukan larutan hipertonik, yang mana larutan hipertonik itu osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga nantinya ini dapat menarik gitu ya. Jadi cairan yang tadinya ada di intersisil, cairan yang tadinya ada di intrasel, itu bisa ketarik masuk ke dalam vaskuler. Nah, ini contohnya misalnya kalau kalian menemukan pasien dengan udem ekstremitas gitu ya. Nah, jadi bengkak, pernah lihat pasien kakinya bengkak, tangannya bengkak, pernah lihat nggak? Pernah. Keluarga, pernah ya? Nah ya, jadi pasien-pasien gagal jantung atau pasien apa itu akan didapati pasien tersebut bengkak gitu kan, bengkak karena adanya penumpukan cairan di ruang intersisil dan lain sebagainya. Nah itu sehingga diperlukan terapi dengan larutan hipertonik sehingga cairan-cairan tersebut dapat berpindah dari intersisil ke vaskuler, atau misalnya cairan dapat berpindah dari intrasel ke vaskuler. Nah, jadi pahami betul prinsip bahwa di sini ada vaskuler atau pembuluh darah, kemudian ada intersisil, ruang di antar sel, kemudian ada intrasel. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Ya, oke. Ya, jadi ini konsep dasar, kalian harus ingat terus sampai nanti kalau profesi, sampai kalian kerja dan lain sebagainya ya. Nah, ini terkait dengan indikasi, contoh, dan resikonya. Nah, jadi di sini ada isotonik. Nah, jadi tadi kalau kita berbicara cairan isotonik, jadi ketika kita memberikan larutan atau cairan isotonik, dia osmolaritasnya sama dengan plasma, sehingga dia akan tetap berada di vaskuler. Prinsipnya kan seperti itu ya. Dia tidak akan berpindah ke intersisil atau intrasel, dan dia juga tidak akan menarik cairan dari intrasel ke intersisil. Nah, jadi kapan itu kemudian isotonik itu diberikan? Nah, isotonik itu diberikan ketika seseorang itu mengalami hipovolumi. Nah, jadi ketika seseorang mengalami dehidrasi, mengalami kekurangan cairan tubuh gitu ya. Jadi misalnya pasien perdarahan atau yang lain sebagainya, sehingga pasien mengalami kekurangan cairan tubuh. Nah, kalau diberikan larutan isotonik, maka dia akan membantu meningkatkan cairan yang ada di vaskuler. Contohnya apa? Contohnya NaCl, Rl, dextrose 5% dalam air, kemudian 5% albumin. Nah, hanya hati-hatinya pada saat kita memberikan cairan isotonik, itu karena dia hanya ada di vaskuler atau pembuluh darah, itu yang ditakutkan adalah pembuluh darah tersebut kelebihan cairan gitu kan. Oh, ini habis dimasukin cairan infus 2 pelabot, 2 kantong misalnya, atau 3 kantong atau berapa. Nah, hati-hatinya adalah pada kelebihan cairan di vaskuler atau di pembuluh darah atau overload.
Nah, ini hati-hati pada pasien dengan penyakit gagal jantung kongestif atau hipertensi. Takutnya nanti akan semakin menambah beban kerja dari jantung. Kalau kalian sudah belajar sistem kardiovaskuler, itu kan ventrikel memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya, memompa darah ke seluruh tubuh dan lain sebagainya, sehingga ketika vaskulernya overload cairan, sehingga tekanan untuk melakukan ventrikel untuk melakukan pompa itu kerjanya akan semakin berat. Nah, itu pada pasien dengan gagal jantung kondisinya seperti itu. Sehingga hati-hati di situ. Kemudian RL juga tidak boleh pada gangguan fungsi hati karena penguraian laktat ada di hati ya. Sehingga nanti akan memperberat dari fungsi hati. Kemudian yang kedua adalah hipotonik. Nah, hipotonik ini diberikan pada kondisi pasien atau orang yang mengalami dehidrasi sel. Nah, jadi selnya mengalami dehidrasi. Jadi misalnya contohnya pada pasien yang cuci darah, pasien yang mendapatkan terapi diuretik, atau pasien hiperglikemi, itu kondisi-kondisi di mana terjadi dehidrasi sel, itu nanti bisa diberikan dextrose 2,5% dalam NaCl 0,45% atau NaCl 0,45%, NaCl 0,2%. Ternyata NaCl itu macam-macam ya. Kan biasanya kita sering dengarnya NaCl, walaupun mungkin kalau di bangsal yang sering didapatkan adalah NaCl 0,9%. Nah, yang termasuk hipotonik ini ya. Nah, hipotonik ini resikonya atau hati-hati ketika kita menemukan pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, jadi peningkatan tekanan intrakranial itu peningkatan tekanan di dalam otak gitu ya, bahasa singkatnya ya. Jadi kalau ada hipotonik itu tadi kan cairannya pindah dari vaskuler ke ekstrasel kan, atau ke dari vaskuler ke intrasel kan, atau ke intersisil kan. Nah, jadi kalau misalnya pasien TIK dapat cairan hipotonik, takutnya nanti udem atau pembengkakan di kepalanya akan semakin besar karena ada kemasukan cairan dari vaskuler ke dalam sel yang ada di otak, misalnya seperti itu. Nah, berbeda konsepnya dengan hipertonik. Nah, jadi pasien-pasien mengalami edem, baik itu edem ekstremitas maupun edem cerebri dan lain sebagainya, itu justru disarankannya adalah penggunaan cairannya adalah hipertonik. Karena nanti dia akan menarik cairan yang ada, entah itu edem di cerebri, edema di sel, atau edema di intersisil, edem ekstremitas misalnya itu ya, edem di intersisil, sehingga nanti cairan tersebut bisa ditarik ke vaskuler atau bisa ditarik ke pembuluh darah. Sehingga nanti biasanya produksi urin akan meningkat karena cairan di vaskuler meningkat karena menarik cairan dari intrasel atau dari intersisil. Ada juga referensi yang mengatakan pada post-op banyak mengalami pembengkakan sel, itu juga bisa diberikan hipertonik. Apa saja? Dextrose 5%, NaCl 45% hipertonik, dextrose 5%, produk darah, albumin. Nah, ini juga hati-hati pada pasien gangguan jantung dan ginjal karena nanti volume di vaskuler itu tinggi sehingga nanti beban jantungnya akan meningkat. Oke, itu tentang konsep cairan isotonik dan hipertonik. Nah, ini contoh-contohnya termasuk ada osmolalitasnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi kalau cairan-cairan isotonik, osmolaritasnya berapa, kemudian hipotonik osmolaritas, contohnya apa, osmolaritasnya berapa, hipertonik osmolaritasnya apa, berapa. Nah ini ya, 25% albumin itu osmolaritasnya 1.500, tinggi ya. Nah, jadi makanya kalau pasien-pasien dia albuminnya rendah itu kadang resiko jadi udem karena albumin itu fungsinya untuk dia bisa mempertahankan cairan atau dia bisa menarik cairan. Nah, jadi makanya transfusi albumin nanti juga bisa membantu. Ini salah satu evidence base atau jurnal yang mengatakan bahwa isotonik lebih bagus daripada hipotonik untuk rehidrasi pada pasien dengan gastroenteritis ya.
Nah, jadi pasien diare, gastroenteritis di sini normal, isotonik ya, isotonik lebih bagus, lebih melindungi untuk resusitasi pada pasien gastroenteritis atau rehidrasi pada pasien dengan gastroenteritis. Oke, kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu tentang keseimbangan asam basa. Nah, ini keseimbangan asam basa. Dulu SMA pernah dapat belum ya keseimbangan asam basa ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Apa yang diingat dari keseimbangan asam basa? Sama sekali tidak ingat. Sama sekali tidak ingat. Alhamdulillah ada kuliah ini ya. Ya. Kalau asam itu yang menghasilkan ion hidrogen, Ibu. Kalau basa itu yang menghasilkan ion hidroksida. Kalau asam menghasilkan ion hidrogen, basa menghasilkan ion hidroksida. Ada lagi yang masih diingat tentang asam basa? Kenapa sih harus ada? Kenapa sih asam basa itu harus seimbang? Kenapa harus terjadi keseimbangan asam basa? Karena kalau nggak seimbang, tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal, Bu. Tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Karena ketidakseimbangan asam basanya. Nggak boleh terlalu asam atau nggak boleh terlalu basa. tidak boleh terlalu asam dan tidak boleh terlalu basa ya. Nanti jadi asidosis atau alkalosis ya. Nah, oke, tadi Bu Inta juga sudah menyinggung ya. Bagus ya jawabannya ya. Jadi Bu Inta tadi juga sudah menyampaikan terkait dengan homeostasis ya. Sudah dapat materi tentang homeostasis belum ya? Atau semester berikutnya? Sudah? Nah, oke, di sini saya akan menyampaikan tentang ini ya. Jadi kenapa sih kok kita itu harus memperhatikan apa sih kemudian peran dari keseimbangan asam basa dalam homeostasis? Homeostasis, homeo itu kan lingkungan internal, interstisil, statis itu konstan. Jadi bagaimana regulasi di dalam tubuh kita atau mekanisme di dalam tubuh kita supaya terjadi kondisi yang tetap konstan di lingkungan internal tersebut gitu ya. Nah, jadi betul sekali bahwa tubuh itu dapat berfungsi normal kalau ada keseimbangan asam basa. Karena kalau kita berbicara faktor yang mempengaruhi homeostasis atau komponen homeostasis, itu salah satunya adalah pH atau keasaman atau keseimbangan asam basa. Walaupun di sini ada banyak juga komponen-komponen lain yang juga berperan dalam homeostasis ya. Nah, di sini kita akan berbicara terkait dengan pH. Nah, ini ya. Jadi kalau kita berbicara keseimbangan asam basa, itu kata kuncinya atau komponen besar yang sebenarnya ingin kita bahas itu adalah terkait dengan pengaturan konsentrasi ion hidrogen atau H+ gitu ya. Jadi konsentrasi ion hidrogen atau H+ bebas pada cairan tubuh. Nah, nanti keseimbangan asam basa itu kan di dalam tubuh, nggak begitu terlihat. Nah, kita bisa melihatnya itu kan dari tanda fisik atau dari pemeriksaan penunjang. Nah, kalau dari pemeriksaan penunjang, keseimbangan asam basa itu akan terdeteksi jika pH serumnya dari hasil pemeriksaan analisa gas darah ya biasanya itu berada dalam rentang normal. Berapa normalnya? 7,35 sampai 7,45. Kalau kurang dari 7,35 berarti dia masuk ke asam atau asidosis. Kalau 7,45 lebih dari 7,45 dia masuk ke alkalosis ya atau basa. Nah, jadi apa sih yang dimaksud asam? Asam itu zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain. Jadi dia donor proton. Kalau basa, dia zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain dan membuangnya dari larutan. Sebenarnya nanti kalau mahasiswa mau mempelajari lebih lanjut tentang keseimbangan asam basa, ini yang rumus agak pusing dan jelimet gitu ya. Nanti mahasiswa boleh ya baca-baca lagi tentang pendekatan Hasselbalch-Henderson atau Stewart. Nah, jadi keduanya ini dia melakukan perumusan, nanti salah satunya tentang Hasselbalch-Henderson sedikit saya sampaikan, tapi saya nggak akan membahas lebih dalam ya, tentang bagaimana pendekatan keseimbangan asam basa. Oke, ini terkait dengan asam. Jadi kalau kita berbicara asam, itu ada asam kuat dan ada asam lemah.
Nah, asam kuat itu dia memiliki kecenderungan untuk terurai sempurna di dalam larutan. Dia melepas lebih banyak ion H+. Contohnya apa? HCl. Nah, jadi contohnya kalau di sini ada 10 HCl, nanti dia akan terurai sempurna menjadi H+ dan Cl-. Nah, jadi ke-10-nya itu berurai menjadi 10 H+ dan 10 Cl-. Kalau misalnya tadi ada 10 HCl. Kemudian kalau asam lemah itu hanya sebagian yang terurai dalam larutan. Jadi hanya sedikit yang melepas ion H+-nya. Contohnya apa? H2CO3. Nah, contohnya ini ya. Jadi di sini ada H2CO3 misalnya 10. Oh, yang terlepas atau ini 8 ya, 8 misalnya yang 6 yang kemudian terurai itu ternyata hanya 2. Jadi H+ menjadi HCO3-. Nah, ini cuma 2, yang lainnya masih tetap berikatan dalam bentuk H2CO3. Nah, ini yang disebut sebagai asam lemah. Begitu juga dengan basa ya. Ada basa kuat, dia bereaksi kuat dengan asam atau H+, contohnya NaOH. Kalau basa lemah, bereaksi lemah dengan asam, contohnya NaHCO3. Nah, ini kita akan berbicara tentang tingkat keasaman. Jadi, kalau kita berbicara keseimbangan asam basa, itu pada prinsipnya sebenarnya kita sedang membicarakan ion H+ gitu ya. Nah, jadi ion hidrogen. Jadi, tingkat keasaman, kata kuncinya adalah tingkat keasaman itu ditentukan karena adanya ion hidrogen. Ion hidrogen itu naik atau ion hidrogen itu turun gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara konsentrasi dari ion hidrogen pada extracellular fluid atau cairan ekstraseluler itu jumlahnya atau angkanya itu sangat kecil sekali. Jadi sekitar 4 kali 10 pangkat min 8 atau 0,4 kali 10 pangkat min 7. Jadi angka yang sangat kecil sekali. Tapi Masya Allah ya, maksudnya ketika itu bergeser gitu kan, nah itu nanti kemudian terjadi kondisi asidosis atau terjadi kondisi alkalosis, itu akan sangat mempengaruhi fungsi pada tubuh. Nah, jadi di sini jika H+-nya naik, maka pH-nya turun. Nah, jadi kalau H+ naik itu kan berarti tubuh itu ketambahan ion hidrogen gitu ya. Kalau ketambahan ion hidrogen, kondisinya itu kan menjadi lebih asam. Nah, kalau kondisinya menjadi lebih asam, berarti kan pH-nya turun. pH tadi kan 7,35 sampai 7,45. Kurang dari 7,35 dia asidosis atau asam, lebih dari 7,45 dia alkalosis atau basa. Nah, jadi jika H+-nya naik, jadi jika banyak kadar ion hidrogennya, jika banyak ion H+-nya, itu pH-nya justru malah turun ya, bukan naik ya, karena kondisinya justru asam, jadi asidosis. Nah, ketika di dalam tubuh itu ternyata H+-nya itu turun, nah H+-nya turun berarti kan asamnya menjadi menurun gitu kan. Asamnya menurun berarti itu kan menjadi basa. Nah, kalau basa berarti pH-nya naik. Nah, jadi ini tadi karena konsentrasi ion hidrogen itu sejatinya sebenarnya di dalam tubuh itu sangat kecil, maka memang itu akan dipertahankan dalam batas yang sangat kecil. Nah, ini ya gimana apa itu pH? Kenapa pH itu dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen gitu kan? Nah, jadi pH itu sebenarnya adalah negatif log dari konsentrasi ion H+ di dalam tubuh gitu ya. Nah, jadi seperti misalnya tadi Bu Inta sudah menyampaikan ya ada natrium, kalium dan lain sebagainya. Kayak natrium dia punya nilai normal 135 sampai 145. Kalium punya nilai normal 3,5 sampai 5 gitu kan. Nah, H+ tadi 4 kali 10 pangkat min 8 atau 0,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini ceritanya sampai akhirnya kemudian pH log H+-nya otomatis jadi min 7,4, min log H+-nya dikalikan min semua, jadi min log H+ 7,4, jadi min log H+ ini yang kemudian disebut sebagai pH. Nah, jadi pH-nya 7,4 gitu ya. Jadi pH itu adalah negatif log dari konsentrasi ion hidrogen. Jadi yang dilihat itu adalah konsentrasi ion hidrogen di dalam tubuh. Nah, ini terkait dengan pH normal. Yang atas ini ketika kita berbicara pH air ya. Nah, jadi pH air murni itu netralnya itu sebenarnya 7. Ketika dia kurang dari 7 dia disebut asidosis, ketika dia lebih dari 7 dia disebut alkalosis. Nah, ternyata kalau darah dia agak memiliki rentang sedikit
ini ya. Jadi pH normal ini kan ada arteri, ada vena. Kayak kalau kalian tahu kan di tubuh kita ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena kan. Jadi ada arteri dan ada vena. Nah, jadi pH normal dalam arteri itu sekitar 7,45 ini ya, arterial blood. Ini pH normal dalam arteri itu adalah 7,45. pH normal dalam vena itu adalah 7,35. Nah, jadi kalau di darah rata-rata pH itu 7,4. Atau kita bisa berbicara biasanya kalau dari nilai normal lab gitu ya, itu rentang pH darah itu adalah 7,35 sampai 7,45. Ini 7,45 ya kurang koma. Sehingga ketika dia kurang dari 7,35, dia dikatakan sebagai asidosis. Ketika lebih dari 7,45 dikatakan sebagai alkalosis. Nah, tubuh itu sebenarnya punya batas pH terjauh yang masih dapat ditanggulangi dalam waktu yang cepat. Nah, jadi pH range atau batas pH yang mana kita itu masih bisa bertahan hidup gitu ya. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa batasnya itu adalah 6,8 sampai 8. Jadi kalau pH-nya itu di bawah 6,8 dia bisa menyebabkan kematian, atau ketika pH-nya di atas 8 itu dia juga beresiko kematian. Oke, paham ya di sini ya tentang pH ya. Oke, tadi kita berbicara bahwa keseimbangan asam basa itu di pemeran utamanya adalah ion H+ gitu kan, ion hidrogen gitu kan. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita kalau kita berbicara tentang ion hidrogen, ada yang pernah dengar nggak ion H+ itu apa hubungannya dengan tubuh kita gitu loh? Kenapa dia bisa naik, misalnya seperti itu? Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Jadi tubuh itu sebenarnya punya mekanisme yang luar biasa untuk mempertahankan keseimbangan gitu ya. Tubuh punya upaya yang luar biasa untuk mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam dirinya. Padahal setiap hari tubuh itu juga memproduksi ion H+ gitu kan. Nah, jadi di sini input H+ itu harus sama dengan output H+. Nah, seperti cairan tadi ya. Daily water loss itu kalau bisa ya sama dengan daily water input gitu kan. Nah, ini juga input H+ itu harus sama dengan output H+, sehingga kita berbicara di sini akan terjadi konstan dari ion hidrogen. Nah, jadi kita tidak kelebihan H+ atau kita tidak kekurangan H+. Nah, tubuh kita itu setiap hari dalam kondisi sehari-hari, kondisi normal gitu ya, itu juga secara normal memproduksi ion hidrogen atau memproduksi H+. Nah, jadi makanya harus ada mekanisme untuk menyeimbangkan tersebut, harus ada mekanisme keseimbangan. Karena tubuh itu rutin memproduksi H+, kalau tidak dikeluarkan atau tidak diurai atau tidak berikatan dengan yang lain, nanti tubuh akan kebanjiran, tubuh akan kelebihan H+ sehingga akan menyebabkan kondisi menjadi asidosis gitu kan. Nah, jadi tubuh kita itu memproduksi atau istilahnya H+ itu secara rutin diproduksi oleh tubuh kita. Nah, sebagian besar H+ atau input sebagian besar H+ itu adalah dari aktivitas metabolik. Nah, nanti akan kita berbicara di belakang ya. Jadi ingat nggak metabolisme rumusnya apa? Ingat rumus metabolisme? Apa metabolisme? Sudah dapat tentang itu belum? Atau pas SMA? Kita gerak, kita jalan, kita lari, itu kan kita butuh energi kan? Energi itu hasil dari apa? Hasil dari pemecahan karbohidrat menjadi glukosa, kemudian menjadi ATP. Jadi itu namanya aktivitas apa, Mbak? Lupa, Bu. Proses metabolisme tubuh. Ya, betul sekali ya. Jadi sudah bagus keduanya menjawab. Nah, itu namanya metabolisme. Nah, jadi tubuh kita itu kan setiap hari melakukan metabolisme kan. Kalau kita tidak melakukan tubuh tidak melakukan metabolisme, kita nggak punya energi gitu kan.
Nah, jadi kita bisa aktivitas sekarang, kita bisa duduk, saya bisa ngomong, saya bisa menggerakkan tangan dan lain sebagainya, itu kan butuh energi. Nah, kalian juga kuliah, duduk, jalan dan lain sebagainya, itu juga butuh energi. Nah, energi itu adalah hasil dari metabolisme gitu kan. Nah, jadi ternyata selain energi, metabolisme itu juga mengeluarkan produk yang lain gitu kan. H2O dan CO2 kan. Nah, jadi dia melepas H2O dan CO2. Nah, jadi sebagian besar bagaimana H2O dan CO2 itu kemudian kok bisa jadi H+. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, jadi karena aktivitas metabolisme itu aktivitas yang paling sering dilakukan oleh tubuh kita, jadi input produksi H+ itu sebagian besar dari aktivitas metabolisme tubuh. Nah, sedikit sekali H+ itu yang didapatkan dari makanan. Misalnya asam sitrat pada jeruk, atau produksi asam inorganik dari pemecahan nutrisi, atau asam organik dari metabolisme. Nah, ini ya, produksi H+. Nah, jadi pembentukan asam karbonat. Jadi sumber utama produksi H+ itu ternyata dari produksi CO2 hasil metabolisme. Nah, jadi kalau kalian masih ingat masih ingat proses metabolisme, itu kan glukosa ditambah oksigen, kemudian menjadi energi plus CO2 plus H2O, ya kan? Nah, di sebelah kiri ini CO2 plus H2O ini adalah produk dari metabolisme atau hasil dari metabolisme. Nah, ternyata ini CO2 dan H2O itu kan ada yang kemudian nanti dikeluarkan melalui CO2 ini dikeluarkan melalui sistem respirasi, dikeluarkan oleh tubuh gitu ya, dikeluarkan tubuh melalui sistem ekspirasi. Tapi ternyata ini juga bisa digunakan untuk proses keseimbangan asam basa. Jadi CO2 dan H2O itu bisa berubah menjadi H2CO3, kemudian H2CO3 itu dapat berubah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, jadi H+ ini pada keseimbangan asam basa atau produksi ion hidrogen pada saat tadi kita membicarakan keseimbangan asam basa, itu didapatkan dari CO2 dan H2O hasil dari metabolisme. Nah, sebenarnya pada sel darah merah atau di sini ada CO2 dan H2O itu bisa dipecah langsung menjadi H+ dan HCO3 oleh enzim karbonik anhidrase atau CA. Yang mana ini banyak pada sel darah merah gitu ya. Kemudian sel tubulus ginjal akan mengkonversi secara langsung seperti di bawah ini. Nah, itu jadi H+ itu pada produksi ion H+ atau ion hidrogen itu salah satunya adalah dari hasil metabolisme CO2 dan H2O. Nah, di sini kondisinya bisa reversibel. Kemudian pada kapiler sistemik, kadar CO2 meningkat hasil metabolisme, itu akan membuat reaksi ke arah H+. Ini tadi ya. Jadi CO2, kalau kemarin sudah kuliah respirasi, CO2 yang tadinya hasil metabolisme dari sel, itu kan kemudian akan berdifusi ke kapiler kan? Akan berdifusi ke kapiler sehingga kadar CO2 di vaskuler itu menjadi meningkat. Nah, ini supaya kadar CO2 di vaskuler itu tidak banyak, makanya CO2 itu kemudian dari vaskuler akan berdifusi ke alveoli, kemudian akan dikeluarkan ke atmosfer gitu kan melalui jalan nafas atau ventilasi, sehingga nanti akan terjadi penurunan CO2. Tapi kadar CO2 yang meningkat dari hasil metabolisme itu juga bisa membuat reaksi atau produk dari ion hidrogen atau H+. Nah, ini ya, jadi ketika sistem respirasi sebanding dengan laju metabolisme, maka kadar H+ tetap dari produksi CO2. Nah, tapi ketika laju pembuangan mungkin tidak sebanding dengan produksi, atau sebaliknya bisa jadi mungkin terjadi penumpukan CO2 di vaskuler sehingga akan semakin banyak ion H+-nya, atau justru malah akan kekurangan ion H+ karena produksinya kurang atau pembuangannya yang selain dari CO2, jadi
selain H+ dari CO2 hasil metabolisme, ternyata H+ itu juga didapatkan dari produksi-produksi yang lain. Nah, ini supaya kalian bisa nangkep gitu ya. Jadi maksudnya saya tambahkan tentang produksi H+ supaya nangkep bahwa kenapa sih kok tubuh itu harus ada keseimbangan asam basa. Kenapa ion hidrogen itu harus dikelola atau diatur supaya dapat menimbulkan keseimbangan, tidak jatuh ke asidosis atau alkalosis. Ya, karena di dalam tubuh kita terproduksi H+ gitu ya, terhasilkan H+ dari metabolisme yang tadi atau dari asam organik metabolisme intermediate. Nah, jadi di sini contohnya asam lemak selama metabolisme lemak atau asam laktat selama latihan berat, nanti asam ini akan terdisosiasi sebagian dan akan menghasilkan H+. Atau melalui produksi asam inorganik dari pemecahan nutrisi. Nah, jadi misalnya dari molekul protein, banyak sulfur dan fosfor, asam kuat moderat dia akan melepaskan H+. Atau asam yang diproduksi atau didapatkan lebih banyak daripada basanya sehingga di dalam tubuh kelebihan asam. Nah, itu ya. Jadi prinsip berikutnya adalah tubuh itu banyak memproduksi H+. Nah, itu prinsip berikutnya. Kemudian otomatis akan timbul tanda tanya gitu kan. Bagaimana kemudian tubuh itu berusaha mempertahankan perubahan H+ tersebut. Kalau dalam kondisi normal bisa jadi penambahan H+. Nah, atau bagaimana tubuh akan mempertahankan ketika terjadi kekurangan H+. Nah, jadi kunci keseimbangannya itu adalah pada ion hidrogen ya. Nah, ini saya berkali-kali akan ngomong ion hidrogen biar menancap, biar teringat, termemori gitu ya. Nah, jadi ion hidrogen ini dia akan menjaga alkalinitas normal dari cairan ekstraseluler. Jadi kenapa dikatakan alkalinitas? Jadi sebenarnya kondisinya itu lebih cenderung ke alkali ya atau basa ya. Kan 7,35 sampai 7,45. Kalau pH normal air itu kan 7. Tapi kalau kita berbicara nilai normal dari pH darah ya kita tetap berbicaranya 7,35 sampai 7,45. Nah, jadi supaya kondisinya itu seimbang, maka H+ bebas yang dihasilkan dari berbagai macam produksi tadi itu harus dieliminasi, harus dikeluarkan gitu kan, supaya pH-nya tetap normal. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme terhadap perubahan dari ion hidrogen tersebut. Harusnya kan konstan tuh, H yang diproduksi otomatis harus dikeluarkan. Supaya kondisi keseimbangan asam basanya konstan, tidak jatuh ke asidosis, tidak jatuh ke alkalosis. Karena H+-nya naik sedikit saja, bisa jadi pH-nya akan berubah gitu kan, karena tadi angkanya kan sangat kecil. Ada 3 mekanisme ya. Jadi gimana tubuh mencoba mempertahankan homeostasis atau keseimbangan asam basa pada saat terjadi perubahan ion hidrogen di dalam tubuh. Ada sistem buffer kimia melalui mekanisme respirasi, dan yang ketiga adalah melalui mekanisme renal. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem buffer kimia? Jadi sistem buffer kimia itu adalah campuran kimia yang meminimalisir perubahan pH jika ada asam atau basa yang ditambahkan atau dibuang. Nah, ini bisa reversibel. Atau satu substansi dapat melepas H+ bebas ketika H+-nya turun, dan lainnya dapat mengikat H+ bebas ketika H+-nya naik. Jadi sebenarnya tubuh itu akan mengkompensasi dengan segera ketika terjadi perubahan nilai ion H+ atau ion hidrogennya itu jumlahnya berubah, supaya meminimalisir terjadi perubahan pH. Nah, jadi kayak kita nih orang sehat gitu kan, ada terjadi produksi ion H+ itu ya normal gitu kan, tapi tubuh kita berhasil melakukan keseimbangan, salah satunya dengan sistem buffer kimia atau melalui mekanisme respirasi atau melalui mekanisme ginjal. Nah, sehingga pH kita tidak berubah misalnya, sehingga pH kita masih berada dalam rentang normal. Nah, tapi mungkin kalau orang nanti pada saat kalian belajar KMB, anak maternitas atau yang lain, berbicara patofisiologi, nanti akan ada kondisi-kondisi lain gitu ya yang nggak sehat yang kemudian akan menyebabkan perubahan pH. Nah, mekanisme buffer di sini ion hidrogen tersebut akan hilang dari tubuh sampai nanti dieliminasi. Nah,
melalui apa? Melalui pengikatan H+ dengan salah satu buffer. Nah, jadi apa namanya, supaya dapat terjadi itu akan terjadi pengikatan H+ dengan salah satu buffer tadi. Tapi ternyata kemampuan mengikatnya itu terbatas, sehingga H+ yang ada harus dibuang oleh tubuh melalui sistem pernafasan dan renal. Nah, jadi bisa istilahnya lane pertamanya itu melalui sistem buffer, tapi ternyata nggak semuanya bisa ke-tackle gitu ya, bisa ke-handle melalui sistem buffer. Maka selanjutnya adalah melalui sistem pernafasan. Oh, sistem pernafasan ternyata juga belum bisa ke-tackle semua. Yang terakhir adalah sistem renal. Ini ya, jadi kalau sistem buffer itu ada 4 sistem buffer. Sistem buffer H2CO3, HCO3-, kemudian sistem buffer protein, sistem buffer hemoglobin, dan sistem buffer fosfat. Nah, sistem buffer H2CO3 dan HCO3- itu merupakan sistem buffer utama pada extracellular fluid. Sedangkan pada protein, sistem buffer protein itu utama pada intracellular fluid. Bisa juga pada ekstraseluler ya. Hemoglobin itu ketika terjadi perubahan asam karbonat, kemudian fosfat itu adalah buffer utama pada urin ya, walaupun dia juga buffer pada intraseluler. Nah, bagaimana sistem buffer H2CO3 dan HCO3- ya. Jadi buffer H2CO3 dan HCO3-, nah ini bahas ini udah mulai gredek gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Jadi memang istilahnya ini konsep dasar, agak berat memang ya. Kalau bisa jadi mungkin nanti perlu dibaca berkali-kali atau perlu didengarkan berkali-kali, nggak apa-apa, nanti bisa dipelajari lagi. Ini saya coba, nanti kalau kecepatan bilang ya, atau kalau misalnya ada yang belum paham. Nah, jadi tadi untuk mempertahankan supaya kondisinya seimbang gitu ya, ketika tubuh mungkin akan kelebihan H+, salah satunya adalah melalui buffer H2CO3 atau HCO3-. Nah, ini buffer penting pada extracellular fluid selain fluktuasi pada CO2. Nah, buffer extracellular fluid ini akan efektif karena apa? Karena H2CO3 dan HCO3- itu banyak di dalam tubuh. Kenapa banyak? Karena dia didapatkan dari produksi CO2 dan H2O. CO2 dan H2O tadi kan produksi metabolisme kan? Nah, jadi produksi metabolisme ini CO2 dan H2O itu akan selalu ada atau akan banyak tersedia di dalam tubuh. Nah, sehingga buffer dari sehingga ini nanti kan CO2 dan H2O akan berubah menjadi H2CO3, kemudian akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, jadi buffer dari HCO3- dan H2CO3 ini jumlahnya sangat banyak. Dia akan membantu apa namanya untuk mengatasi perubahan pH, sehingga nanti bisa mengatasi mengikat H+, apa istilahnya karena hasil dari metabolismenya banyak. Nah, ini masing-masing komponen sistem buffer ini diatur dengan baik. Jadi kalau HCO3- diatur oleh ginjal, H2CO3 diatur oleh sistem respirasi melalui regulasi CO2. Ini tadi yang saya bilang persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Nah, jadi kalau berdasarkan sistem buffer H2CO3, jadi Henderson-Hasselbalch itu berdasarkan sistem buffer dari H2CO3 dan HCO3-. Akan didapatkan rumus seperti ini, rasio HCO3- dan CO2 pada ECF ada 20:1, pH itu 6,1 plus log 20/1, itu nanti sama dengan 7,4, sehingga nanti HCO3 akan diregulasi oleh ginjal dan CO2 akan diregulasi oleh paru. Sehingga keseimbangan asam basa itu dikontrol oleh fungsi ginjal dan fungsi respirasi. Nanti akan kita bahas di belakang juga. Nah, ini kalau protein, jadi sistem buffer protein, di dalam tubuh kita kan ada protein ya. Nah, kalau kita berbicara rumus protein, itu kan gabungan antara asam dan basa, sehingga dia bisa mengambil atau bisa memberikan H+. Nah, jadi kalau protein ini sistem buffer yang banyak pada intracellular fluid. Nah, jadi jumlah protein plasmanya terbatas, tapi karena jumlah protein plasma itu terbatas, maka
peran sistem buffer H2 CO3 dan HCO3- itu dalam buffernya lebih pada intraseluler. Oke, ini sistem buffer protein. Ini tadi sudah ya, banyak ditemukan di cairan intraseluler. Protein ini terdiri asam amino yang mengandung karboksil dan COOH. Sehingga bertindak sebagai asam dengan melepaskan H ketika pH naik. Oke, lanjut saja ke sistem buffer hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin itu ternyata termasuk dalam sistem buffer atau penyangga yang dia nanti akan berperan pada saat ada produksi dari CO2. Jadi Hb ini adalah buffer dari H+. Nah, kata kuncinya kan H+. H+ ini dihasilkan dari mana? Kuncinya kan di situ kan. Hb ini buffer dari H+ yang dihasilkan dari produksi CO2 hasil metabolisme transit antara jaringan dan paru. Nah, jadi CO2 pada saat kemudian di vaskuler tadi itu ya, kemudian dia nanti akan berubah menjadi H+. Nah, H+ ini nanti di vaskuler akan berikatan dengan hemoglobin sehingga tereduksi, dan karena H+-nya itu sudah tereduksi, maka dia tidak berkontribusi lagi terhadap keasaman dari cairan. Nah, kalau kemampuan buffernya baik, maka darah vena itu biasanya cuma sedikit lebih asam dibandingkan darah arteri. Ini ya, tadi sudah, hemoglobin itu menyangga H dari CO2 hasil metabolisme, seperti rumus yang tadi. Jadi CO2 itu kan berdifusi dari sel ke darah, kan, dari jaringan ke darah. CO2 hasil metabolisme berdifusi dari jaringan atau sel ke darah, kemudian bersama dengan H2O akan membentuk H+ dan HCO3- di dalam sel darah merah. Nah, H+ produk dari CO2 dan H2O tersebut akan berikatan dengan hemoglobin. Nah, jadi di vaskuler H+ itu akan dibuffer atau disangga oleh hemoglobin sehingga kemudian akan tereduksi, sehingga dia tidak membuat cairan tubuh menjadi asam. Itu ya fungsi hemoglobin ya, akan mengikat H+. Sedangkan kalau sistem buffer fosfat, di sini buffer ini penting untuk urin. Ternyata sudah 920 ya. Buffer ini penting untuk urin, jadi ini terdiri atas garam fosfat yang asam, jadi NaH2PO4. Ini nanti akan mendonasikan H+-nya, H+ bebas ketika H+-nya itu turun. Nah, atau garam fosfat basa Na2HPO4, dia akan menerima H+ bebas ketika H+-nya itu naik. Nah, ini konsentrasinya banyak pada intrasel dan urin ya, lebih sedikit di ekstrasel. Ini penting untuk membuang H+ dari larutan urin. Ini ya rumusnya, Na2HPO4 ditambah H+, jadi NaH2PO4 plus Na+. Ini sistem buffer fosfat, garam fosfat basa, garam fosfat asam. Fosfat ini ada di sel untuk keseimbangan asam basa. Nah, ini lanjut ke mekanisme respirasi. Nah, tadi kan kita berbicara bahwa sistem buffer itu ada 3 ya. Keseimbangan asam basa itu melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah sistem buffer, yang kedua adalah mekanisme respirasi, dan yang ketiga adalah mekanisme renal. Nah, kalau mekanisme respirasi itu berarti melalui pernafasan. Melalui pernafasan, dia nanti fungsinya lebih pada mengatur ventilasi pulmonal. Nah, jadi dia akan mengekskresikan CO2. Tadi kan kita sudah bahas di belakang ya, bahwa yang menyebabkan produksi H+ itu, atau yang menyebabkan H+ itu meningkat, salah satunya adalah dari CO2 kan. CO2 berikatan dengan H2O, kemudian akan menjadi H+. Nah, ketika terjadi penumpukan CO2 di dalam tubuh, maka atau ketika terjadi penurunan H+, ketika terjadi peningkatan H+ di tubuh atau ketika terjadi penurunan H+ di tubuh, respirasi ini akan mengatur dengan mengekspresikan CO2 atau menahan CO2. Nah, jadi ketika H+-nya naik, kalau kalian kemarin sudah belajar tentang sistem respirasi atau yang lain, ada yang namanya atau neurologi ya, ada yang namanya kemoreseptor perifer. Nah, jadi peningkatan H+ itu akan kan gini, ada stimulus gitu kan.
peningkatan H+ ini sebagai stimulus. Kemudian akan diterima oleh kemoreseptor perifer. Nah, kemoreseptor perifer itu sebagai reseptor, dia akan melaporkan ke otak, ke pusat respirasi di batang otak. Nah, ini lapor, ini loh, H+-nya tinggi gitu kan. Berarti kalau H+-nya tinggi, saya perlu buang CO2 gitu kan. Soalnya kalau CO2-nya tetap banyak, dia nanti akan berubah jadi H+, H+-nya tambah tinggi. Nah, sehingga akan meningkatkan ventilasi pulmonal, dia akan nafasnya jadi lebih cepat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuang CO2. Kalau CO2-nya terbuang, maka nanti H+-nya akan menurun gitu kan. Nah, jadi makanya pasien-pasien atau orang-orang dengan H+ itu nanti nafasnya akan menjadi lebih cepat dan dalam atau nafas kusmau. Nah, sehingga nanti targetnya adalah CO2 menurun. Begitu juga ketika terjadi penurunan H+. Jadi kalau di tubuh kok ion hidrogennya turun nih, H+-nya turun nih, maka tadi ya kemoreseptor dan lain sebagainya, sehingga ventilasi pulmonalnya akan menurun. Sehingga kadar CO2 yang dihasilkan itu akan lebih besar daripada yang dibuang. Nah, sehingga H+-nya akan meningkat kembali. Itu kalau mekanisme respirasi. Ya, ketika pH turun, paru akan meningkatkan ventilasi, sehingga CO2 akan tereliminasi, pH kemudian naik. Ketika pH-nya naik, paru akan mengurangi ventilasi, sehingga CO2-nya tetap di situ, H+-nya naik, pH-nya turun. Ini tadi yang nanti bisa dibaca aja, ada penjelasannya, kesimpulannya seperti yang tadi. Nah, hanya saja mekanisme respirasi sebagai second line dari sistem keseimbangan asam basa itu ternyata hanya bisa mengembalikan pH sekitar 50% dari mendekati normal. Nah, jadi dia tidak bisa sampai 100% mengembalikan pH. Kenapa? Karena ada kemoreseptor tadi. Nah, jadi kemoreseptor itu akan melaporkan, oh ini loh pH-nya asam, oh ini loh pH-nya basa, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena ada kemoreseptor sehingga dia tidak bisa mengembalikan sampai 100% dari fungsi normal. Maka ada yang kemudian menjadi mekanisme di ginjal. Nah, jadi makanya ketika sistem buffer belum bisa mengembalikan semua, akan dibantu oleh mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi belum bisa dibantu semua, akan dibantu oleh mekanisme ginjal. Nah, ini ya. Jadi kontrol pH di ginjal itu nanti melalui ekskresi H+, ekskresi HCO3, dan sekresi amonia. Nah, eliminasi H+ itu berasal dari asam sulfurik, fosforik, laktik, dan lain sebagainya. Jadi ginjal membantu pengontrolan keseimbangan asam basa melalui 3 mekanisme itu tadi. Jadi aktivitas metabolisme terus-menerus sehingga menyebabkan asam menumpuk harus dikeluarkan. Paru hanya dapat mengeluarkan H+ yang dihasilkan oleh CO2. Sedangkan masih ada H+ yang dihasilkan dari tempat-tempat yang lain, kayak laktat, sulfur, fosfat, dan lain sebagainya. Nah, sehingga semua H+ itu akan difiltrasi, yang difiltrasi itu akan diekskresi. Nah, jadi H+ yang melewati, kalau kemarin sudah belajar sistem ginjal ya, H+ yang difiltrasi itu akan diekskresi. Nah, sehingga tubulus itu tidak bisa reabsorpsi H+. Jadi sebagian besar H+ yang diekskresi, yang disekresikan oleh sel tubulus proksimal, distal, kolektivus, itu akan menyebabkan keasaman pada urin. Jadi makanya urin itu cenderung asam ya, pH-nya 6. Nah, jadi ini tadi tentang jadi seluruh H+ yang difiltrasi di ginjal itu akan diekskresikan seluruhnya karena tubulus itu tidak bisa mereabsorpsi H+ lagi. Makanya ginjal itu sebagai gawang terakhir gitu ya, mekanisme ginjal itu sebagai gawang terakhir untuk keseimbangan asam basa. Jadi kalau yang masih terlewat-lewat, nanti sama ginjal dibersihin semuanya sehingga nanti H+-nya bisa diekspresikan seperti itu. Nah, ini kalau HCO3 meningkat akan cenderung ke alkalosis, HCO2 meningkat akan cenderung ke asidosis. Ini nilai-nilai normal terkait dengan keseimbangan asam basa. Jadi kalau pH turun disebut asidosis, pH naik alkalosis. Ada PaCO2 35 sampai 45, HCO3 22 sampai 26. Ini nanti bisa dibaca. Ini saya kasih ini saja. Mungkin IDK bisa jadi mungkin targetnya belum sampai sini ya.
Tapi ini sebagai gambaran saja. Mungkin nanti kalau ada praktek klinik dan lain sebagainya, kalian buka rekam medis misalnya ya. Jadi ini jembatan keledai ya. Ini di buku ada apa enggak ya? Ini jembatan keledai supaya mempermudah ingatan saja. Tapi secara evidence dapat dibuktikan. Nah, jadi ada kata kunci Rome nih, respiratory opposite, metabolic equal. Jadi kalau kita berbicara gangguan keseimbangan di respirasi atau asam basa yang berhubungan dengan respirasi, itu yang dilihat adalah PaCO2-nya. Nah, opposite itu berarti berlawanan. Oh, berarti pH-nya akan berlawanan dengan PCO2. Jadi kalau pH-nya naik, PCO2-nya turun. pH-nya turun, PCO2-nya naik. Contohnya ini nih, pH-nya 7,2, PCO2-nya 50, HCO3-nya tetap ya. Ini asidosis respiratori. Ini pH-nya naik, alkalosis, PCO2-nya turun kan. Nah, jadi berlawanan arah antara pH dan PCO2, alkalosis respiratori. Kemudian kalau metabolik equal, metabolik itu yang dilihat adalah HCO3-nya. Ini kita belum berbicara kompensasi ya. Itu nanti advance kalau kompensasi levelnya ya. Nah, jadi kalau equal berarti searah. Jadi kalau pH-nya turun, maka HCO3-nya akan turun. pH-nya naik, HCO3-nya akan naik. HCO3 kan normalnya 35 sampai 45 ya. Jadi pH-nya kan 7,35 turun kan 7,4, 7,2. Kemudian HCO3-nya turun jadi 20, makanya asidosis metabolik. Jadi dia equal. Jadi pH-nya, kalau masalahnya di metabolik yang dilihat adalah HCO3-nya. Dan masalah ini adalah equal atau searah. Jadi kalau pH-nya turun, HCO3-nya turun. Kalau respirasi, opposite. Jadi kalau pH-nya naik, PCO2-nya turun.